Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di tanah Hadramaut yang sunyi dan penuh jejak para salaf, tersimpan berjuta khazanah Islam yang hingga kini masih hidup dalam tradisi dan kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Lembah-lembahnya menyimpan sejarah, sementara gurun-gurunnya seakan menjadi saksi perjalanan para nabi, ulama, dan orang-orang saleh yang pernah menapakkan kaki di sana. Di antara kisah yang paling terkenal adalah tentang keberadaan sumur Barhut, sebuah sumur tua yang berada di lembah bernama Barhut. Nama sumur itu sendiri diambil dari lembah tempat ia berada, sebuah wilayah sunyi di kawasan Ahqaf, hamparan bukit pasir luas yang membentang di Hadramaut. Keberadaan sumur Barhut telah lama disebut dalam riwayat, baik oleh para sahabat dan hadis-hadis Rasulullah. Banyak ulama menyinggungnya, termasuk Syekh Ismail Haqi, yang menggambarkan tempat itu sebagai wilayah yang menyimpan misteri dan rasa gentar bagi siapa saja yang mendekatinya. Sumur itu berbeda dari sumur lainnya. Dari kedalamannya sering muncul hawa yang tidak biasa, disertai bau busuk yang menyengat. Airnya tampak keruh, hitam pekat, dan lubangnya begitu dalam, seakan menelan cahaya yang masuk. Suasana di sekitarnya terasa sunyi dan berat, membuat banyak orang enggan mendekat terlalu lama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, bahwa sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat keberkahan, penghilang lapar, dan penawar penyakit. Sebaliknya beliau menyebut air dari sumur Barhut sebagai seburuk-buruk air di atas permukaan bumi. Air itu digambarkan memancar di pagi hari, layaknya gerombolan belalang yang berterbangan, lalu mengering pada sore hari hingga tidak meninggalkan bekas basah sedikit pun. Sumur Barhut sendiri memiliki kedalaman sekitar 200 meter, dengan diameter mencapai 30 meter. Lubangnya yang menganga di tengah gurun tandus, membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketakutan dan rasa penasaran. Dindingnya tampak gelap, sementara angin yang keluar dari dalam sumur membawa hawa panas dan aroma yang menyengat. Masyarakat setempat mewariskan banyak kisah mengerikan tentang sumur ini, dari generasi ke generasi. Cerita-cerita itu hidup di tengah masyarakat Hadramaut, sebagai legenda yang menyelimuti sumur Barhut dengan aura misteri dan kengerian. Konon pada zaman dahulu, terdapat seorang penguasa bernama Raja Himyar. Seorang raja kaya raya yang memiliki harta emas melimpah. Menjelang akhir hidupnya, sang raja diliputi rasa cemas. Ia khawatir seluruh kekayaannya akan dirampas dan diperebutkan setelah dirinya wafat. Dalam kegelisahannya, Raja Himyar disebut meminta bantuan bangsa jin. Atas usulan mereka, dibuatlah sebuah sumur raksasa di tengah lembah sunyi untuk menyembunyikan seluruh emas dan hartanya. Sumur itu dibangun sangat dalam dan tersembunyi, seakan sengaja diciptakan agar tak seorang pun mampu menjangkaunya. Dari sinilah, menurut cerita rakyat setempat, lahir nama Sumur Barhut. Namun kisahnya tidak berhenti sampai di sana. Setelah Raja Himyar meninggal dunia, Sumur Barhut konon dialihfungsikan menjadi penjara bagi bangsa jin. Jin-jin yang membangkang, berkhianat, atau melanggar perintah Raja Jin, diyakini akan dilemparkan ke dasar sumur tersebut. Karena itulah, masyarakat sekitar meyakini bahwa tempat itu dipenuhi makhluk-makhluk gaib dan energi yang menyeramkan. Sejak saat itu, Sumur Barhut dikenal bukan hanya sebagai sumur tua di tengah padang pasir, tetapi juga sebagai tempat yang diselimuti ketakutan, legenda, dan bisikan-bisikan misterius yang terus hidup hingga sekarang. Pada malam hari, banyak penduduk sekitar memilih menjauhi kawasan itu. Mereka percaya, di balik gelapnya lubang sumur tersebut, tersimpan rahasia yang tak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh manusia. Ada pula kisah lain yang diwariskan masyarakat sekitar tentang Sumur Barhut. Kisah yang semakin menambah kesan angker dan misterius tempat tersebut. Diceritakan, pada suatu masa ada sekelompok musafir yang melintasi gurun tandus Hadramaut. Teriknya matahari dan panjangnya perjalanan membuat persediaan air mereka habis.
Dalam keadaan kehausan dan lemah, mereka terus mencari sumber air demi menyelamatkan diri. Hingga akhirnya, di tengah hamparan pasir dan lembah sunyi, mereka menemukan sebuah sumur tua yang sangat dalam, yakni sumur Barhut. Karena lubangnya terlalu dalam, salah seorang dari rombongan itu rela turun, menggunakan seutas tali untuk mengambil air di dasar sumur. Perlahan tubuhnya menghilang, ditelan gelapnya lubang yang pekat. Teman-temannya di atas hanya bisa menunggu dengan cemas sambil memegang erat tali yang terulur ke bawah. Beberapa saat kemudian suasana mendadak berubah mencekam. Dari dasar sumur terdengar jeritan keras penuh ketakutan. Orang yang turun itu berteriak meminta tolong dan memohon agar segera diangkat ke atas. Panik mendengar teriakannya, para musafir langsung menarik tali sekuat tenaga. Namun ketika tubuh itu mulai muncul dari kegelapan, mereka sontak diliputi rasa ngeri yang luar biasa. Yang terangkat hanyalah kepalanya, sementara tubuhnya sudah tidak ada lagi. Konon, para musafir itu lari ketakutan meninggalkan tempat tersebut. Sejak saat itu, kisah menyeramkan tentang sumur Barhut semakin menyebar dari mulut ke mulut, menjadikannya salah satu tempat paling misterius dan menakutkan di wilayah Hadramaut. Ada pula kisah lain yang berkembang di tengah masyarakat sekitar sumur Barhut. Sebuah cerita yang hingga kini sering diceritakan dengan nada lirih dan penuh ketakutan. Konon, pada zaman dahulu, seorang ibu tengah melakukan perjalanan melintasi kawasan lembah Barhut bersama bayinya. Setelah perjalanan panjang di bawah terik matahari gurun, ia memutuskan beristirahat sejenak di dekat sumur tua itu. Suasana di sekitar lembah begitu sunyi, hanya terdengar hembusan angin yang melewati bebatuan dan pasir-pasir kering. Karena suatu keperluan, sang ibu meninggalkan bayinya untuk beberapa saat di dekat sumur Barhut. Ia pergi tidak terlalu jauh, dengan keyakinan bahwa bayinya akan tetap aman. Namun ketika ia kembali, bayinya yang tadi terbaring di sana sudah tidak ada. Sang ibu panik. Ia mencari ke segala arah sambil memanggil-manggil bayinya dengan tangis dan ketakutan. Tetapi lembah itu tetap sunyi, tidak ada jejak, tidak ada suara, dan tidak ada tanda keberadaan sang bayi. Masyarakat setempat kemudian meyakini bahwa bayi tersebut telah diculik oleh bangsa jin dan dibawa masuk ke dalam sumur Barhut. Sejak saat itu, kisah tersebut menyebar luas dan membuat banyak orang semakin takut mendekati tempat itu, terlebih saat senja dan malam hari. Dalam berbagai riwayat yang berkembang di kalangan ulama dan masyarakat, sumur Barhut sering dikaitkan dengan tempat berkumpulnya arwah-arwah orang kafir. Kisah-kisah itu menambah kuat kesan menyeramkan yang sejak lama melekat pada sumur Barhut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa arwah orang-orang kafir berada di dalam sumur Barhut. Riwayat ini kemudian diperkuat oleh perkataan Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwa sebaik-baik bukit adalah Bukit Mekah, sedangkan seburuk-buruk bukit adalah Bukit Barhut. Karena di sanalah terdapat sumur yang dihuni oleh arwah orang-orang kafir. Hal serupa juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau menyebut sumur Barhut sebagai tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir. Sebuah tempat yang dipenuhi suasana gelap dan mengerikan. Sementara itu, Ibnu Manzur yang dikenal sebagai penyusun kitab Lisanul Arab menuturkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mencapai dasar sumur Barhut karena kedalamannya yang luar biasa. Lubang sumur itu seolah menelan cahaya dan menyimpan rahasia yang tidak terjangkau manusia. Konon ketika malam tiba, suasana di sekitar sumur berubah menjadi lebih menyeramkan. Udara terasa panas dan berat. Sementara dari dasar sumur terdengar suara jeritan yang memilukan, seakan berasal dari orang-orang yang sedang disiksa. Wahai Daumah, wahai Daumah. Begitulah suara yang terucap menurut kisah yang beredar di masyarakat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh fil Kalam menjelaskan bahwa Daumah disebut sebagai salah satu nama malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang kafir. Karena itulah, banyak orang memandang sumur Barhut bukan hanya sebagai tempat penuh misteri, tetapi juga sebagai simbol peringatan tentang azab dan akhir perjalanan orang-orang yang berdosa. Jalaluddin As-Suyuti mengisahkan sebuah cerita penuh hikmah
tentang amanah dan rahasia kehidupan setelah kematian. Dahulu di kota suci Mekah, hiduplah seorang laki-laki yang dikenal sebagai pribadi saleh, jujur, dan sangat amanah. Akhlaknya yang mulia membuat banyak orang mempercayakan harta dan barang berharga kepadanya. Di tengah masyarakat, namanya dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mengkhianati titipan. Suatu hari, seorang saudagar kaya bersiap melakukan perjalanan jauh keluar kota. Namun sebelum berangkat, hatinya dipenuhi kegelisahan. Di rumahnya tersimpan 1.000 dinar emas, jumlah yang pada masa itu sangat besar nilainya. Ia khawatir jika rumahnya yang kosong menjadi sasaran pencuri selama dirinya pergi. Karena itulah, ia mendatangi lelaki saleh tersebut dan menitipkan seluruh uangnya kepadanya. Lelaki itu menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Hari demi hari berlalu. Sang saudagar masih berada di perjalanan, sementara lelaki penjaga amanah itu menyimpan uang tersebut dengan sangat hati-hati. Bahkan demi menjaga titipan itu, ia menguburnya di samping rumahnya, agar tetap aman dari tangan manusia. Namun takdir Allah mendahului segalanya. Sebelum sempat memberitahukan lokasi uang tersebut kepada siapapun, lelaki saleh itu jatuh sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat membawa rahasia tempat tersimpannya 1.000 dinar itu. Beberapa waktu kemudian, saudagar kaya tadi kembali ke Mekah. Dengan tenang ia mendatangi rumah lelaki saleh tersebut untuk mengambil kembali titipannya. Tetapi yang menyambutnya hanyalah anak dari lelaki itu. Dengan wajah sedih, sang anak berkata bahwa ayahnya telah wafat dan tidak pernah menceritakan apapun tentang uang titipan tersebut. Mendengar jawaban itu, hati saudagar langsung dipenuhi kecemasan. 1.000 dinar bukanlah jumlah kecil, tetapi kini orang yang memegang amanah telah meninggal. Sementara tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana uang tersebut disimpan. Dalam kebingungan dan kegelisahan, ia akhirnya memutuskan pergi ke Masjidil Haram untuk meminta nasihat kepada seorang ulama. Di hadapan sang ulama, ia mengadukan seluruh musibah yang sedang menimpanya, berharap menemukan jalan keluar atas amanah yang seakan hilang bersama kematian lelaki saleh tersebut. Sang ulama kemudian berkata kepada saudagar itu, "Pergilah engkau ke sumur Zam-Zam pada sepertiga malam." Sebagian ulama berpendapat bahwa ruh orang-orang mukmin berada di sekitarnya. Panggillah namanya dan sampaikan maksud kedatanganmu. Barangkali ruhnya ada di sana. Maka pada malam yang sunyi, saudagar kaya itu berjalan menuju sumur Zam-Zam. Cahaya rembulan menyelimuti pelataran Masjidil Haram, sementara suasana begitu hening. Dengan hati penuh harap, ia berdiri di dekat sumur, lalu memanggil nama lelaki saleh yang dahulu menerima titipannya. Sekali, 2 kali, berulang kali ia memanggil, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hanya kesunyian malam yang menyambut suaranya. Keesokan harinya ia kembali menemui sang ulama dan menceritakan apa yang terjadi. Sang ulama terdiam sejenak, lalu berkata dengan wajah serius, "Kalau begitu, pergilah engkau ke sumur Barhut di Hadramaut." Mendengar saran tersebut, saudagar itu pun melakukan perjalanan panjang, melintasi padang pasir dan lembah-lembah tandus. Hingga akhirnya, sampailah ia di sumur Barhut, tempat yang dikenal penuh misteri dan ketakutan. Di hadapan lubang sumur yang gelap dan sangat dalam itu, ia berdiri dengan perasaan gemetar. Lalu ia berteriak memanggil nama lelaki yang dahulu dititipinya 1.000 dinar. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan sumur terdengar sebuah jawaban. "Celaka engkau, mengapa engkau datang kemari?" Mendengar suara itu, tubuh saudagar tersebut langsung bergetar ketakutan. Dengan penuh keheranan ia berkata, "Bagaimana mungkin? Bukankah engkau dahulu orang yang baik dan amanah? Mengapa ruhmu berada di tempat ini? Bukankah ini tempat ruh orang-orang kafir?" Dari dalam sumur itu, ruh tersebut menjawab dengan nada penuh penyesalan. "Ketika aku hidup di dunia, aku memiliki kerabat di daerah Khurasan. Namun aku memutus tali silaturahmi dengannya. Karena itulah Allah menghukum diriku dan menempatkan ruhku di sini." Saudagar itu semakin terdiam. Ia tidak menyangka bahwa dosa memutus hubungan keluarga
memiliki akibat yang begitu berat. Lalu ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. Di manakah engkau menyimpan harta titipanku? Ruh itu menjawab, aku menguburnya di samping rumahku. Galilah tanah di sana, maka engkau akan menemukannya. Setelah mendengar jawaban tersebut, saudagar itu segera kembali menuju Mekah. Sesampainya di rumah lelaki saleh itu, ia menggali tanah di samping rumah, sebagaimana yang diberitahukan. Dan benar saja, 1000 dinar itu masih tersimpan utuh di dalam tanah. Ibnu Qayyim al-Jauzi juga meriwayatkan sebuah kisah lain yang tidak kalah menarik tentang sumur Barhut. Sumur yang sejak dahulu dikenal penuh misteri dan dikaitkan dengan tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir. Dikisahkan, dahulu ada seorang Yahudi yang memiliki seorang anak beragama Islam. Meski berbeda keyakinan dengan anaknya, orang Yahudi tersebut dikenal sebagai sosok yang baik dan amanah. Banyak orang mempercayakan barang-barang berharga kepadanya. Kejujurannya telah dikenal luas di tengah masyarakat. Pada suatu hari, seseorang menitipkan sebuah barang berharga kepadanya untuk disimpan. Namun belum sempat barang itu diambil kembali oleh pemiliknya, orang Yahudi tersebut meninggal dunia. Ketika pemilik barang datang untuk mengambil titipannya, anak lelakinya yang telah memeluk Islam hanya bisa menjawab dengan sedih bahwa ia tidak mengetahui sedikit pun di mana ayahnya menyimpan barang tersebut. Sang ayah meninggal tanpa sempat memberitahukan rahasia itu kepadanya. Dalam kebingungan dan kegelisahan, orang tersebut akhirnya mendatangi seorang ulama bernama Syuaib al-Jubai untuk meminta petunjuk. Sang ulama lalu berkata kepadanya, pergilah engkau ke sumur Barhut. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa di sanalah ruh orang-orang kafir dikumpulkan dan menerima siksaan. Maka berangkatlah orang itu menempuh perjalanan menuju lembah Barhut di Hadramaut. Setelah tiba di hadapan sumur yang gelap dan dalam, ia berdiri dengan hati berdebar, lalu memanggil nama orang Yahudi tersebut. Tak lama kemudian, terdengar jawaban dari dalam sumur. Ruh orang Yahudi itu menjawab panggilannya dan memberitahukan tempat di mana barang titipan tersebut disimpan. Dengan petunjuk itu, barang yang ia titipkan berhasil ditemukan kembali. Demikianlah berbagai kisah mengerikan tentang keberadaan sumur Barhut, sebuah tempat yang sejak lama diselimuti cerita-cerita misterius, riwayat para ulama, dan legenda yang hidup di tengah masyarakat. Adapun tentang benar atau tidaknya kisah-kisah tersebut, hanya Allah yang Maha mengetahui. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.